Hai, pernah nggak sih kamu dengar istilah YOLO? Yap, you only live once. Istilah ini populer banget, apalagi di kalangan anak muda. Filosofinya sih sederhana, hidup cuma sekali, jadi nikmatin aja sepuasnya. Sounds fun kan? Tapi tunggu dulu, gaya hidup YOLO ini ternyata nggak cuma soal have fun, tapi juga bisa punya dampak besar ke kebiasaan menabung dan investasi kita. Yuk, kita obrolin santai soal ini. Jadi begini, YOLO itu awalnya keren banget. Siapa sih yang nggak mau hidup bebas tanpa beban? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, gaya hidup ini punya sisi gelap yang sering banget nggak kita sadari. Salah satunya kebiasaan boros. Bayangin, kamu baru gajian, terus ada diskon besar-besaran di mall atau marketplace. Dalam hati kamu bilang, YOLO aja deh, kapan lagi beli barang impian ini? Tahu-tahu, saldo rekening langsung tiris deh. Rasanya sih senang sesaat, tapi coba pikirin lagi. Itu barang beneran dibutuhin atau cuman buat memenuhi keinginan sesaat aja? Ini nih masalahnya, YOLO bikin kita sering lupa buat mikirin masa depan. Dalam mindset YOLO, tabungan sering dianggap nggak penting karena masa depan kan masih lama. Padahal, masa depan itu justru butuh persiapan dari sekarang. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Misalnya aja, tiba-tiba kamu butuh biaya darurat, kayak buat kesehatan atau keperluan mendesak lainnya. Kalau kamu nggak punya tabungan, gimana? Mau nggak mau, ngutang. Dan dari utang itu, bisa jadi beban finansial yang lebih besar lagi. Selain itu, budaya YOLO juga sering bikin orang takut sama kata investasi. Kata ini kedengarannya kayak sesuatu yang ribet, rumit, dan cuma buat orang-orang kaya. Padahal, investasi itu penting banget buat menjaga masa depan finansial kita. Nggak perlu yang ribet kok. Ada banyak pilihan investasi yang cocok buat pemula. Mulai dari reksadana, saham, sampai emas. Tapi sayangnya, gaya hidup YOLO sering bikin kita berpikir, ngapain investasi? Mending duitnya dipakai buat jalan-jalan atau beli barang yang bikin happy sekarang. Sebenarnya YOLO itu bisa jadi motivasi buat menikmati hidup, asal nggak kebablasan. Misalnya, kamu pengen liburan ke destinasi impian atau makan di restoran fancy. Semua itu sah-sah aja selama ada perhitungan yang jelas. Tapi kalau setiap hari kamu YOLO, ya jelas lama-lama keuanganmu bakal jebol. Yang penting, gimana caranya biar YOLO ini tetap terkendali? Kita juga harus ngerti nih, ada banyak pengaruh eksternal yang bikin budaya YOLO ini makin kenceng. Salah satunya adalah media sosial. Lihat aja, berapa banyak postingan liburan, barang branded, atau gaya hidup glamour yang muncul di feed kita setiap hari. Nggak sadar, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, mereka aja bisa beli itu, masa aku nggak? Atau mikir, mereka bisa liburan tiap bulan, aku juga mau dong. Padahal, kita nggak pernah tahu perjuangan di balik layar mereka. Bisa jadi, apa yang terlihat indah di media sosial itu sebenarnya hasil dari utang atau pengorbanan besar lainnya. Selain itu, iklan dan promo juga punya pengaruh besar. Pernah nggak kamu dapat notifikasi diskon 70% dan langsung tergoda buat belanja? Diskon ini sering banget jadi jebakan manis buat kita yang punya mindset YOLO. Akhirnya, kita jadi lupa sama prioritas. Pengeluaran yang harusnya buat hal penting malah kepake buat belanja impulsif. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa menikmati hidup tapi juga nggak lupa sama tanggung jawab finansial? Pertama, kita harus mulai sadar sama kebiasaan kita sendiri. Misalnya, setiap kali mau beli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini kebutuhan atau cuma keinginan? Kalau ternyata cuma keinginan, coba pikirin lagi. Apakah uangnya bisa dialokasikan buat sesuatu yang lebih berguna? Kedua, penting banget buat bikin anggaran bulanan. Dengan anggaran, kamu bisa tahu berapa banyak uang yang boleh kamu habiskan dan berapa yang harus disisihkan buat tabungan atau investasi. Anggaran ini nggak harus ribet kok. Kamu bisa pakai metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan metode ini, kamu tetap bisa YOLO tanpa melupakan tanggung jawab finansial. Ketiga, coba cari cara buat memotivasi diri menabung. Salah satu caranya adalah dengan visualisasi tujuan. Misalnya, kamu pengen jalan-jalan ke Eropa tahun depan. Buatlah tabungan khusus dengan nama liburan Eropa,
dan pasang gambar destinasi impian kamu di dekat tempat kamu simpan uang. Setiap kali kamu tergoda buat belanja impulsif, lihat lagi gambar itu dan ingat tujuan kamu. Keempat, mulai belajar soal investasi. Banyak kok aplikasi investasi yang gampang digunakan, bahkan untuk pemula. Kamu bisa mulai dari nominal kecil, misalnya 100.000. Yang penting, mulai dulu. Lama-lama, kamu akan terbiasa dan paham gimana cara kerja investasi. Selain itu, coba pelajari berbagai jenis investasi, seperti saham, reksadana, atau emas, dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kamu. Kelima, jangan lupa buat punya dana darurat. Dana ini penting banget sebagai perlindungan finansial kalau tiba-tiba ada kejadian nggak terduga. Misalnya, kalau kamu kehilangan pekerjaan atau butuh biaya medis. Dana darurat ini sebaiknya sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu. Jadi, sebelum mulai investasi besar-besaran, pastikan dulu kamu punya dana darurat yang cukup. Keenam, Kurangi frekuensi belanja impulsif. Salah satu cara buat ngontrol ini adalah dengan punya daftar belanja yang jelas sebelum pergi ke toko atau buka aplikasi belanja online. Kalau nggak ada di daftar, jangan beli. Simple kan? Kamu juga bisa coba trik 24 jam. Kalau kamu pengen beli sesuatu, tunggu dulu 24 jam. Kalau setelah itu kamu masih pengen, baru beli. Biasanya, keinginan impulsif bakal hilang dalam waktu itu. Ketujuh, ajak teman atau keluarga untuk ikut mendukung kebiasaan finansial sehat. Kadang, kita butuh dukungan orang lain buat tetap on track. Misalnya, kamu bisa ajak teman buat ikut nabung bareng atau berbagi tips investasi. Dengan begitu, kamu jadi lebih termotivasi dan gak merasa sendirian. Kedelapan, jangan lupa untuk memberikan reward ke diri sendiri. Setelah berhasil mencapai target finansial tertentu, misalnya berhasil nabung selama 6 bulan berturut-turut, kamu boleh kok kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Misalnya, makan di restoran favorit atau beli barang yang udah lama kamu incar. Reward ini penting buat menjaga semangat kamu. Nah jadi teman-teman, budaya YOLO itu sebenarnya nggak salah. Semua orang pasti pengen nikmatin hidup. Tapi, kalau nggak diimbangi dengan kebiasaan menabung dan investasi, YOLO bisa jadi bumerang buat keuangan kita. Jadi, yuk mulai bijak dalam mengatur keuangan. Hidup cuma sekali, tapi masa depan kita tetap butuh persiapan yang matang kan? Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.